Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kembali bersama Ibu lagi. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Harus tetap sehat ya, supaya bisa mengikuti pelajaran dengan gembira, dengan senang, dan sehat sentosa. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Ada yang nggak masuk hari ini? Ya. Siapa? Zuri. Kenapa Zuri? Nggak Zuri masuk? izin karena ada acara keluarga. Ada lagi? Andifa Bu. Kenapa Andifa? Sakit. Sakit apa? Demam katanya Bu. Loh, kasihannya. Ya semoga yang nggak masuk hari ini segera diberi kesehatan agar bisa bergabung dengan kita. Oke. Yang lain masuk ya? Masuk. Oke. Kalian Ibu mau tanya. Ada yang inget nggak kemarin kita belajar apa? Saya Bu. Ya, iya adalah apa? Kondisi geografis. Betul sekali. Kemarin kita belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, kali ini kita mau belajar tentang persebaran dan potensi sumber daya alam di Indonesia. Kenapa sih kita harus belajar ini? Karena dengan belajar ini kita itu bisa mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia, kemudian menyajikan informasi persebaran sumber daya alam di Indonesia, menjelaskan potensi manfaat sumber daya alam Indonesia, dan menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, kali ini menggunakan model inquiry learning. Nah, sebelum kita ke sini, ada yang tahu nggak sumber daya alam itu apa? Ada yang bisa jawab? Ayo Mbak ini siapa? Sumber daya alam itu suatu potensi yang ada di alam dan bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali. Itu tangan. Nah, kita kesini dulu ya. Keaneka ragaman sumber daya alam Indonesia. Indonesia ini kan seperti yang kita ketahui ya, Indonesia itu kan negara kepulauan. Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau. Lebih dari 17.000 pulau itu Indonesia punya. Jadi persebaran sumber daya alam di Indonesia ini merata. Semua daerah itu pasti punya sumber daya alam dan memiliki potensi di masing-masing daerahnya. Nah, sumber daya alam ini, tapi sumber daya alam itu juga tergantung dari kondisi iklim, tanah, geologi, dan bentuk muka bumi masing-masing wilayah. Nah, untuk memahaminya, kita ke persebaran sumber daya alam di Indonesia dahulu. Kelihatan ya? Nah, ini peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Apa sih sumber daya alam Indonesia itu? Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari alam. Tidak hanya tumbuhan, tapi hewan juga termasuk sumber daya alam. Mulai dari air yang kita minum, udara, sampai tanaman, hewan, dan makanan sehari-hari, semuanya termasuk sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam itu juga ini sumber daya alam dua jenisnya. Sumber daya alam hayati itu semua makhluk hidup yang bisa bernafas,
tumbuhan, hewan itu termasuk sumber daya alam hayati. Dan yang non hayati itu yang tidak dapat bernafas, tidak makhluk hidup. Contohnya barang tambang kayak emas, tembaga dan lain-lain. Ya langsung saja. Ini persebaran sumber daya alam di Indonesia. Kita ke Aceh dulu. Nah, Aceh ini ada kelapa, ada beruang madu, karet, kelapa sawit, dan lada. Terus di Sumatera Utara ada karet, teh, cengkeh. Terus di Riau ada hasil hutan, karena di Riau ini kan hutannya itu masih sangat banyak dan masih terjaga ya, jadi hasil hutannya itu melimpah. Di Sumatera Barat ada hasil hutan, kelapa, dan teh. Di Jambi juga ada hasil hutan, karena di Pulau Sumatera ya itu masih sangat banyak hutannya. Jadi hasil kayu-kayu itu masih banyak di Sumatera. Di Sumatera Selatan ada harimau Sumatera yang mulai punah ya, jarang ditemui sekarang. Di Kalimantan ada kelapa, orang hutan, hasil hutan, dan juga karet. Next ke Sulawesi. Ada yang tahu tarsius nggak? Hewan tarsius. Ini hewan asli dari Sulawesi, asli Indonesia. Ada tarsius. Matanya gede dan nokturnal. Kemudian ada anoa. Anoa ini ada yang tahu nggak? Anoa ini mirip kayak kerbau, kayak banteng. Cuma kalau kerbau kan tanduknya ini kan ke atas gini. Nah kalau anoa itu kayak tidur nih. Tanduknya tidur. Itu anoa dan lebih kecil. Ada kayu putih. Di Banten ada badak bercula 1 di Banten. Dan di Jawa Barat ada harimau Jawa. Jawa Tengah ada kopi, teh, padi, coklat. Di Jawa Timur ada bateng Jawa, ada kapuk. Kalian tahu kapuk? Tahu apa? Yang dibuat bantal. Iya betul, yang dibuat bantal. Tapi sekarang jarang yang pakai kapuk, soalnya ada dakron. Ya, ganti kapuk. Ada komodo di Nusa Tenggara. Nah, komodo ini hanya ada di Pulau Komodo saja, nggak kemana-mana sih ya. Di Bali ada jagung, ada jeruk. Kalau di Bali itu jeruknya terkenal apa? Selain jeruk Bali? Jeruk Kintamani. Kalian tahu jeruk Kintamani nggak? Tahu. Itu terkenal di Bali karena di Kintamani itu ada kayak perkebunan jeruk gitu, dan itu asli jeruknya. Bentuknya tuh nggak kecil deh ya, umumnya jeruk, cuma nggak yang kuning banget, yang hijau-hijau agak kuningan dan masam. Di Papua ada cendrawasih, burung kakatua, sagu, penyu. Ada satu lagi tapi lupa namanya. Pokoknya itu kayak kanguru pohon gitu loh, kecil. Soalnya Papua kan peralihan gitu ya. Terus di Maluku ada ini. Nah, itu tadi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Kita kembali ke sini. Nah, karena kita sudah melihat peta persebaran sumber daya alam, nah
sumber daya alam di Indonesia kan sangat banyak ya. Nah, di sini ada potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang tidak cepat habis dan bisa diperbarui terus-menerus. Contohnya seperti air, tanah, hutan. Ada lagi nggak yang tahu contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui? Udara, angin. Ya betul, angin. Terus apa lagi? Saya tahu nggak? Banyak ya. Terus yang sumber daya alam tidak diperbarui itu yang membutuhkan waktu jutaan bahkan ratusan tahun untuk mendapatkan sumber daya alam itu. Contohnya kayak minyak bumi itu biasanya dari tulang-tulang ya, dari fosil, betul. Akan membutuhkan berjuta-juta tahun untuk mendapatkan. Reminder. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap daerah di Indonesia itu memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, potensi ini harus dimanfaatkan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Kesadaran untuk menjaga sumber daya alam sangat penting agar generasi berikutnya menikmati kekayaan alam Indonesia. Nah, kita latihan dulu ya. Kita jawab bersama-sama ya. Mau kan? Mau. Soal pertama. Alasan utama Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam adalah karena apa? B. Letak geografis dan kondisi alam yang beragam. Apakah benar? Kita lihat. Oh, benar. Tepuk tangan. Soal berikutnya. Berikut ini yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa? C. Hutan, hasil pertanian, dan perikanan. Oke, salah. Benar lagi. Yang terakhir ini ibu pengen Mas Rizza yang jawab. Ayo. Contoh potensi sumber daya alam dari sektor perkebunan yang banyak ditemukan di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Karet dan kelapa sawit. Karet dan kelapa sawit. Apakah benar? Benar. Harga. Oke, cukup ya latihannya. Sekarang kesimpulan. Nah, sebelum ibu membacakan ini, ada yang mau menyimpulkan nggak yang kita pelajari tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Satria bisa menyimpulkan? Bisa Bu, tapi yang baca situ Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan beragam karena letak geografis serta kondisi alamnya yang unik. Sumber daya alam tersebut terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang dapat diperbarui seperti hasil hutan, pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta yang tidak dapat diperbarui seperti tambang emas, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Jadi setiap wilayah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik geografisnya. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang dan tidak merusak lingkungan. Itu Bu. Terus sekali tepuk tangan untuk Mas Satria. Nah,
karena udah di penghujung materi, jadi Ibu mau ngasih tugas untuk kalian semuanya. PR, bukan tugas hari ini, PR. Capek Bu. Capek, kan masih minggu depan dingumpulinnya. Jadi PR untuk kalian coba cari-cari potensi sumber daya alam yang ada di wilayah kalian, di sekitar rumah, di desa, di kabupaten, di provinsi, terserah. Pokoknya potensi sumber daya alam yang di sekitar kalian. Nanti ditulis atau dibuat infografis. Ya, nanti minggu depan Ibu cek satu-satu presentasi di depan. Oke. Oke, gitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan Ibu dan sudah belajar bersama-sama. Kalian senang hari ini? Senang.